Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas ke-13 pemrograman berorientasi objek tentang garden. Saya Christian. Saya Nur Chandrani. Saya Alvita Budianti. Saya Friani. Saya Anissa Nakia Sakila. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama. Yang pertama ada source code. Lanjut. Class plan. Di sini di dalam class plan ini ada variabel integer status tumbuh, jumlah air, jumlah pupuk dan air status tumbuh, yaitu berguna untuk status tanaman nanti. Lalu ada jumlah air, nanti jumlah air akan diberikan jumlah yang berapa, lalu ada jumlah pupuk yang diberikan berapa, lalu pupuk, jumlah dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman nanti. Lalu ada air, di sini ada jumlah air yang dibutuhkan. Lalu untuk pengaturan program di awal kita set di sini status tumbuhnya sama dengan 0, lalu jumlah airnya juga 0, lalu jumlah pupuknya juga 0. Next. Di sini ada banyak variabel, ada set jumlah air, get jumlah air, set jumlah pupuk dan lainnya. Fungsi set di sini adalah untuk mengatur atau men-setting data. Lalu ada fungsi get untuk mengambil data saat nanti data diinputkan. Selanjutnya ini ada fungsi-fungsi dari yang ada di sini. Itu ada beri air. Beri air itu untuk menambah jumlah air untuk tanaman tumbuh. Dan di sini fungsi beri pupuk untuk menambah jumlah air untuk tanaman tumbuh. Ada juga fungsi dari cek kondisi tumbuh untuk mengecek apakah air dan pupuk yang diberikan sudah sesuai kebutuhan tanaman atau belum. Nah, di sini ada juga tumbuhnya. Nah, tumbuh ini untuk mengetahui jika status tumbuh belum sampai 4 atau belum sampai berbunga, maka status tumbuh akan terus bertambah. Nah, status get untuk get status tumbuh teks untuk menampilkan status tumbuh dalam bentuk teksnya. Kalau get image path-nya itu untuk mendapatkan gambar sesuai dari status tumbuh tanaman tersebut. Next. Ada juga class plan main swing. Di sini ada frame. Frame itu untuk menu utama dan menu pertumbuhan tanaman. Ada juga fungsi dari button. Button itu untuk tombol-tombol yang ada pada program. Program yang nanti ada pada garden itu ada button. Button itu artinya tombol. Nah, ada juga label. Label itu untuk memunculkan teks gambar, background pada program tersebut. Next. Di sini ada fungsi main menu. Dari fungsi-fungsi yang ada di sini, dari banyaknya fungsi-fungsi ini, itu fungsinya itu untuk menjalankan halaman utama saat program dijalankan. Jadi, supaya program itu bisa dijalankan, digunakan fungsi main menu. Next. Fungsi pilihan pada tanaman. Jadi maksudnya fungsi pilihan tanaman ya di sini ada anggrek, ada melati, ada mawar. Nah, di situ ada air sama dengan 3. Nah, maksud di situ jadi si pohon anggreknya itu membutuhkan 3 air dan 1 pupuk. Melati juga begitu membutuhkan 5 air dan 3 pupuk. Begitu juga mawar, air membutuhkan 4 air dan 2 pupuk. Di sini di sebelahnya ada private void. Private void BTN BTN tanaman anggrek action performat. Nah, itu sebagai fungsinya. Jadi ada fungsi dari fungsi-fungsi si pohon anggreknya, terus yang di bawah juga pohon tanaman mawarnya, habis itu di melatinya. Ya, boleh next. Menu pertumbuhan pada tanaman. Nah,
menu di sini tuh ada add frame, ada add background, ada add title, add table, label gambar tanaman ya di situ, maaf. Dan add text status tumbuh. Serta ada add button, tombol ke menu, kembali ke menu. Nah, jadi bentuk yang di frame-nya dulu ya, kita bahas dari frame-nya dulu, itu buat menampilkan di bagian menu utama. Jadi begitu menu utama ditampilkan, nanti akan muncul gambar-gambarnya. Terus begitu juga background juga masih sama, background di bagian belakangnya ya. Jadi gambar di belakangnya, di situ ada background setting button. Ya. Itu ada X sama dengan 200, ada Y sama dengan 100, width 500, height itu 700 di situ ya. Nah, fungsinya untuk apa? Di situ berfungsi untuk mengatur posisi. Posisi apa sih gitu kan? Posisi di mana button itu jadi tampilannya tuh nongolnya tuh di situ gitu loh. Dia ada di bagian X-nya tuh X dan Y-nya tuh posisinya di situ. Width-nya besar dari si itunya ya, besar dari kotaknya atau buttonnya gitu kan. Nah, dari title itu judulnya, jadi judul dari aplikasinya. Label gambar tanaman, jadi nanti ditongolin juga, dimunculkan juga gambar si tanamannya gitu kan di situ. Nah, posisinya juga di situ gitu. Teks status tumbuh juga sama, jadi nanti muncul status tumbuhnya juga, misalkan benih, terus tadi ada juga ada tunas, ada tanaman kecil ya, ada berbunga gitu, sampai ke berbunga juga tadi ya, ada tanaman kecil berbunga. Nah, button kembali ke menu utama ini untuk apa? Jadi nanti di bagian akhir ya udah nyampe berbunga itu ada tombol untuk kembali ke menu utama dan kita bakalan milih tanaman lagi gitu. Terus ada teks jenis ya. Jenis ya? Jenis. Ya, jenis. Ada add text jenis. Jadi di situ jenis tanamannya ya di sini ya maksudnya. Cuman kodenya kita pakai ke jenis gitu. Misalkan yang kita mau nongolin anggrek ya nanti nongolnya juga anggrek ya. Terus add button beri air dan pupuk. Nah kita kan mau ngasih air. Kalau misalkan nggak ada tombolnya kita mau ngasih airnya gimana gitu kan. Jadi nanti bakalan muncul juga itunya. Add text jumlah air. Di jumlah airnya kita udah ngasih berapa gitu kan. Kita nggak tahu nih mau udah ngasih 4 atau udah ngasih 2 atau kurang atau lebih gitu kan. Terus bakalan muncul gitu. Dan jumlah pupuk itu juga sama. Seperti itu juga teks air yang dibutuhkan tanaman. Nah, yang dibutuhkan tanaman nanti kan kita juga tadi udah dijelasin ya di depan kalau misalkan kita mau ngasih misalkan dibutuhkannya airnya 3 air, 1 pupuk gitu kan dan dimunculin. Ya, boleh selanjutnya. Nah, menu pertumbuhan pada tanaman. Nah, action performance di sini. Jadi di fungsi ini tuh yang add action listener tombol kembali ke menu. Nah, ini buat tombol kembali ke menu yang tadi sudah dikatakan di depan. Kalau misalkan nanti tanamannya itu udah nyampe ke berbunga, itu bakalan bisa kembali lagi ke menu utama, gitu kan, ke menu utama untuk memilih tanaman lagi, gitu kan. Nah, ini dipakainya public void biar bisa muncul di depannya nanti, gitu kan, kita bisa lihat. Ada add action listener tombol beri air juga sama untuk menampilkan juga ya kita mau nambahin air, nambahin pupuk gitu kan juga sama display in the window. Nah baru nanti yang bagian bawahnya display di the window ini udah masuk ke bagian frame-nya gitu, udah bagian masuk ke menu utama. Ya boleh dilanjut. Nah, action performance BTN air dan BTN pupuk. Nah, BTN di sini maksudnya button ya. Maksudnya button itu tombolnya. Jadi di sini bisa beri air ini untuk menjalankan fungsi di class plan-nya tadi untuk menambahkan
air gitu kan, kalau yang diberi airnya. Baru nanti begitu ditambahin ke si airnya tuh ditambahin bakalan muncul di tombol di status tumbuh tadi gitu kan. Kita udah ngasih berapa gitu kan, tadi udah dibilangin. Nambah pupuk juga sama, itu juga masih sama. Ya, boleh dilanjut. Action performat BTN back. Nah, BTN ini tadi yang dibilang button back ini untuk kembali ke menu utama. Kalau misalkan kita udah selesai nih semua step-stepnya tuh udah dilewatin gitu. Created image icon. Itu untuk menampilkan gambar gitu kan, biar lebih menarik lah gitu istilahnya. Ya, boleh dilanjut lagi dengan teman saya. Nah, di sini ada fungsi main untuk menjalankan program. Di sini itu kita bisa lihat di sini ada codingannya. Ini untuk running itu menjalankan programnya, untuk menjalankan aplikasinya. Boleh next di programnya. Next bisa kita lihat di sini ada menu utama. Di sini ada pilihan jenis tanamannya, yaitu ada anggrek, mawar, dan melati. Kita bisa pilih salah satu di antara ini. Bisa next. Dan di sini ada pertumbuhan tanaman. Di sini ada penjelasannya, yaitu tampilan pertumbuhan tanaman, kebutuhan air dan pupuk berbeda tiap jenis tanaman. Jadi nggak semua tanaman itu diberi air dengan yang sama. Pupuknya pun begitu. Pasti akan berkurang untuk menjadi berbunga. Next. Kemudian di sini kan ada pilihan jenis tanaman. Kalau kita memilih anggrek, yang dibutuhkan tanaman anggrek itu 3 untuk tumbuh, 3 air, 1 pupuk. Jadi jika kita beri air sebanyak 3 dan pupuknya 1, maka status tumbuhnya akan bertambah, kayak dari benih ke tunas, dari tunas ke tanaman kecil, dari tanaman kecil ke dewasa, dari tanaman dewasa ke berbunga. Kemudian ada tanaman mawar. Sama halnya dengan tanaman anggrek, akan tetapi tanaman mawar akan tumbuh jika diberi air sebanyak 4 dan pupuk sebanyak 2. Stepnya hampir mirip dengan anggrek. Kemudian ada tanaman melati, sama halnya dengan tanaman-tanaman lain, akan tetapi dia akan tumbuh jika diberi air sebanyak 5 dan pupuk sebanyak 3. Kemudian ada berbunga. Jadi kalau tanaman sudah berbunga itu sudah ke tahap status tumbuh paling akhir. Jadi setelah berbunga itu sudah nggak ini lagi. Jadi kalau sudah berbunga maka akan muncul tombol kembali back untuk kembali ke menu utama. Sebelum saya akhiri presentasi, saya ingin menunjukkan sekilas program yang telah kami buat. Nah, ini contoh. Ini contohnya bisa kita lihat. Welcome to Garden kelompok 5. Kita pilih jenis tanaman, contohnya anggrek. Kalau anggrek kan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh 3 air, 1 pupuk. Kita kasih air 3, 1, 2, 3, pupuknya 1. Nah, maka jumlah air yang telah kita berikan dan pupuk yang telah kita berikan berkurang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan tanaman tersebut akan tumbuh dari benih ke tunas. Kita kasih lagi air 3, pupuk 1, jadi tanaman kecil, pupuk 1 air 3, tanaman dewasa, berbunga. Nah, setelah berbunga maka muncul tombol back. Kembali ke menu utama. Mawar melati sama halnya dengan anggrek. Berikut sekian dari presentasi kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.